Halo teman-teman, kali ini kami ada di depan Pakuwon Mall. Ada sebuah perumahan one gate system. Total di sini ada 8 unit dan saat ini sudah terbangun 3 unit, 2 sudah laku dan tinggal sisa 1 unit untuk yang saya huni. Teman-teman juga bisa request untuk unit-unit yang saya bangun. Nah, untuk lingkungannya sangat menarik sekali, rapi, nyaman, lingkungan rumah-rumah mewah, dan ini untuk row-nya pun sangat nyaman, bisa untuk berpapasan. Nah, untuk di sisi sebelah kanan teman-teman di sini bisa perhatikan ada satu permanen kisi-kisi disusun secara vertikal dan itu berjarak ya, sehingga ketika dilihat dari sini tersamarkan, tapi untuk sirkulasi udara di situ bisa masuk. Nah, kemudian bergeser ke sebelah kirinya itu dibagi, tengah-tengahnya ada satu sirip tipis sehingga kesan elegannya dapat. Nah, di bagian bawah itu ada satu permainan GRC, kemudian atasnya baru jendela yang besar. Nah, menariknya di ujung daripada kedua jendela itu juga bisa dibuka sehingga nanti untuk sirkulasi udara tentu akan bagus banget. Kemudian di sisi sebelah kiri dari bangunannya ini ada satu majuan, dan menariknya di sisi sebelah sini dia tertutup rapat untuk permainan GRC-nya. Kemudian untuk yang di sebelah sini itu ada kisi-kisi, sehingga secara samar-samar tertutup bagian dalam, tapi untuk secara sirkulasi udaranya nanti dia akan bebas mengalir, tentu dari bagian atas juga bisa. Nah, permainan-permainan seperti ini yang membuat unik dari rumah yang satu ini. Nah, untuk masa bangunan karena di sini juga bisa terlihat ya, ada satu samar-samar permainan tamannya sehingga di atas juga kelihatan void, sehingga nanti untuk salah satu suplai sumber cahaya dan udaranya tentu dari sebelah sini. Nah, untuk di carportnya sendiri ini teman-teman bisa melihat lega sekali, mobil bisa 2 jejer ya, mobil HR-V dan sekelasnya. Ini dia menggunakan keramik di ukuran 40x40, dan yang menariknya untuk row-nya di sini dia sudah dibikin melandai di bagian setiap ujungnya, sehingga nanti untuk aliran air dia terus ke area di tepian, sehingga untuk genangan-genangan di sisi jalan seperti ini juga sudah diminimalisir. Terlebih di bagian depannya ini juga sudah ada valve drain sehingga nuansa lingkungannya di sini rapih banget. Nah, ini ada yang menarik untuk di sisi sebelah kanan dari carportnya. Ini dia di finishing menggunakan kamprot sehingga nuansa-nuansa industrial, nuansa-nuansa muda dan ngetren saat ini itu tampak banget. Nah, kemudian di bagian depannya dia menggunakan permainan batu alam dengan warna yang senada dengan permainan kamprot yang ada di sebelah situ. Nah, ini menariknya untuk pintu masuknya dia ada di samping, sehingga misalkan terbuka pun dari depan untuk privasi rumah yang satu ini dia tetap dapat. Dan tentunya untuk keestetikan di sini juga menarik karena memang untuk handle pintunya dia dibikin lingkaran penuh, kemudian tengah-tengahnya ini dibagi 2. Nah, ini juga sudah dilengkapi sama smart door lock. Jadi untuk kecanggihan dan keamanannya itu sudah bagus. Yuk kita masuk ke dalamnya. Nah, ketika masuk ini langsung disambut sama area taman dan kolam yang begitu lega. Jadi untuk di bagian atasnya ini memang sudah dikasih kanopi langsung dari dak-dakannya, dan ini juga menarik, dia sudah dikasih tali air sehingga nanti misalkan ada aliran air hujan dia terpecah oleh tali air ini sehingga tidak masuk ke bagian plafon. Nah, untuk di area teras ini sudah dikasih granit tile ya, ini di ukuran 60 x 15-an kurang lebihnya. Dan untuk di samping daripada kolam dia sudah dikasih batu-batu koral warna hitam. Nah, ini menariknya untuk di space sini kolamnya lega, dan ini masih ada space lagi di bagian sampingnya untuk area taman. Dan juga nanti misalkan untuk extend service di sini juga bisa. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ada satu pintu, dan ini kedetailan dari rumah ini yang saya suka, dimana di sini juga sudah ada permainan tali air di list daripada kusennya. Dan ini dia menggunakan engineering wood sehingga untuk kerapian dan view-nya juga elegan. Nah, ini ada satu ruang servis
Dan menariknya dia diposisikan di bagian depan sehingga nanti untuk perawatan misalkan ada ART, kolamnya juga itu tidak masuk ke dalam bagian rumah intinya. Dan yang menarik ini sudah dikasih jendela juga untuk sirkulasi udara di sini dan cahaya dapat. Misalkan untuk menerima paket pun dia bisa dimasukkan dari sini. Dan ini juga tembus ke bagian area sampang tamannya. Sehingga misalkan di sini untuk nyuci dan jemur ya dia bisa di area sini dan itu akan lebih menarik lagi. Oke, kita ke bagian dalam rumahnya. Dan untuk yang pertama ini ada satu kamar tidur di lantai 1 yang menarik di sini. Dia full dibikin kaca dan ini bisa digeser ke kanan ke kiri semuanya sehingga ketika teman-teman posisi bangun tidur ada di sini view-nya bisa langsung melihat taman. Nah, ini menariknya untuk ke lantai dia juga sudah dibikin elevasi tinggi ya daripada area terasnya sehingga ketika teman-teman basah-basahan atau misalkan ada area hujan di area kamar ini sudah aman. Nah, ini dia menggunakan lantai granitel ya, kurang lebih di 60 ke 15-an dan dia motifnya kayu. Dan untuk motifnya dia juga disengajakan dengan motif pintu yang dari Angelina ini. Nih, dari ini ada yang menarik di mana di sini untuk pelinnya dia menggunakan kanal C yang warna hitam sehingga seolah-olah dinding yang ada di sini dia melayang tidak menyentuh dari bagian lantainya. Ini juga sudah ada bonus AC. Kemudian untuk permainan plafonnya juga menarik di sini dia simpel saja. Di sini juga sudah ada permainan shadow line ya sehingga seolah-olah untuk plafonnya sendiri pun dia melayang. Oke, ini pintu connect lagi ke area teras sebelah sini dan di sampingnya ini ada kamar mandi sharing. Cukup lega. Dia memanfaatkan space di bawah tangga tapi sangat efisien sekali ya karena untuk di bagian depan untuk area wastafel ini juga sudah dikasih stop kontak. Nanti untuk kebutuhan hair dryer dan teman-temannya sudah terakomodir. Ini untuk area kloset dan untuk area basahnya ini cukup menarik meskipun di bawah tangga ini cukup tinggi ya. Saya yang 167 untuk space di sini ini masih cukup nyaman. Tapi untuk yang mungkin tingginya 190 ini harus hati-hati di sebelah sini. Tapi overall karena dia memuatkan space di bawah tangga cukup oke ya. Dan untuk material di sini kita menggunakan keramik dimana motifnya motif industrial semi-semi. Di sini ada batu-batuan kecil ya seperti ada di villa-villa. Oke, dari sebelah sini ini langsung ke area utama di lantai 1 yaitu untuk ruang keluarga, ruang makan sekaligus dapur ya. Karena untuk di sebelah sini rencananya ini adalah untuk area dapurnya sudah disiapkan untuk keran dan juga hall drain. Ini untuk islandnya atau meja makan sudah disediakan colokan juga. Jadi nanti tidak perlu mengulur-ngulur kabel atau rollnya sehingga kelihatan rapi sekali. Oke, untuk di sebelah sini juga sudah disediakan. Jadi misalkan nanti ada kebutuhan semacam untuk colokan TV dan sebagainya sudah ada di sini. Nah, ini untuk pencahayaannya dia ada jendela juga. Oke, ini konsepnya open space seperti ini sehingga nanti untuk desain interiornya dia akan lebih mudah lagi untuk menatanya. Kita lanjut ke lantai 2. Oke, space tangganya di sini cukup lebar dan ketinggian setiap tangganya juga nyaman sehingga untuk kaki naik ke lantai 2 itu terasa tidak berat. Nah, untuk pelin dia juga sampai di area tangga sehingga ketika teman-teman naik melalui tangga sini yaitu kesan dramatisnya juga dapat banget. Nah, di lantai 2 dia ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dimana di sini difokuskan untuk istirahat sehingga ketika teman-teman naik ke lantai 2 dia langsung istirahat. Dan ini di samping tangga sudah ada satu pintu kamar tidur yang kedua. Kalau dari secara ukuran dia sama seperti kamar tidur yang ada di bawah dengan view kolam renang dimana space-nya lega dan ini juga view-nya menarik karena dia dibikin full kaca
dan tinggal nanti dipasang gorden saja. Dan misalkan untuk sirkulasi udara, uniknya di sini juga sudah disediakan jendela, sehingga misalkan tidak pengen pakai AC, menikmati udara pagi, bagus banget. Nah, ini ada satu balkon dan view-nya juga sangat menarik sekali. Di bagian bawah ada kolam, depannya juga ada rumah tetangga yang dengan bentuk yang juga estetik. Nah, kita ke sebelah sini. Nah, untuk area space-nya ini kurang lebih di 70 sentian, sehingga untuk berdua juga cukup enak ya. Nah, ini pintu yang pertama tadi, dan depannya lagi di sini ada pintu kedua. Ini adalah kamar tidur utamanya yang ukurannya paling megah, dan ini enak banget. Dia lagi-lagi di sebelah sini full kaca ya. Sirkulasinya bagus, ini bisa dibuka 1, 2, 3, 4, 5 di bawah mati, sehingga misalkan masih punya anak kecil dan dia main ke kamar orang tuanya, ini sudah aman kan, di bagian sini sudah dibikin kaca matinya. Nah, di bagian depan ini masih bisa melihat tangga depan. Kalau mau privasi tinggal dipasang gorden, karena di sebelah atasnya pun ini juga sudah dipasangi reli untuk gordennya. Ini kaca hidup ya, bisa dibuka, dan yang di bagian bawah pun ini sudah mati, sehingga untuk safety anak-anak bagus banget. Ini yang kamar mandi. Kamar di dalamnya menarik sekali, seperti ada di resort ya. Dimana ini untuk keperluan di keramiknya sudah kurang lebih hampir di 3 meteran. Dan untuk ke atas lagi dia dibikin kamprot warna putih, dengan di bagian atasnya ada skylight, sehingga ketika teman-teman pertama kali masuk ada sumber cahaya dengan kesan dramatis dari geradakan kamprotnya itu. Masuk ya, dari depan pintu ini ada satu wastafel besar untuk colokan hair dryer dan teman-teman yang sudah ada. Di sebelah sini sudah ada kloset duduk, dan ini yang menarik teman-teman, seperti yang tadi saya ceritakan, ada satu permainan kisi-kisi skin. Dia bisa melihat secara samar-samar tapi sirkulasi udaranya dia bisa masuk, dan misalkan pengen tidak ada udara yang banyak tinggal ditutup saja. Nah, ini untuk di bagian area basahnya sudah dibikinkan khusus, dia juga sudah diturunkan sehingga air dia tidak tumpah-tumpah ke bagian depan. Ini yang menarik, di sini sudah dikasih cowakan-cowakan untuk sabun, untuk odol dan sebagainya. Nah, ini yang benar lagi, dia juga ada satu bukan, karena di samping dari kamar mandi ini ada sebuah taman. Dari kamar tidur utama ini kita lanjut ke kamar yang keempat, dimana sebelum ke sana ini ada sebuah teras ya. Transisi cukup lega dan cukup nyaman. Sebelum ke sana ini ada satu kamar mandi sharing ya, untuk kebutuhan kedua anaknya ini. Dan sekali lagi ini cukup menarik ya. Dia tidak dipasangi keramik full sampai ke ceiling, tapi dengan seperti ini kelihatannya lebih rapi, karena memang untuk pasang keramiknya dia disejajarkan dengan kusen pintu, sehingga untuk tali airnya pun dia ngelilingi dengan rapi. Sekali lagi untuk pembagian area basah dan area keringnya pun di sini menarik sekali, dan untuk coakannya dia sudah disediakan juga. Nah, ini adalah kamar tidur yang keempat ya. Menarik, full khusus untuk istirahat, dia dibikin dinding semua, dan untuk view-nya sekali lagi ini bisa dibuka, dan dia juga full kaca, jadi bisa dirasakan bangun tidur, pandangannya plong, ada permainan gradasi di sini, sebuah taman kering. Dan ini juga sudah dibuka, ada satu void, sehingga memang untuk sirkulasi udara di sini benar-benar plong, nyaman, bisa membantu pencahayaan di kamar juga udaranya. Ya, ini tinggal nanti dipindah, kasih landscape yang menarik. Dan untuk teman-teman yang mau memiliki unit ini cukup dengan 2,8 miliaran, tentu masih bisa nego. Dan untuk teman-teman yang mau survei itu
bisa banget hubungi saja di nomor yang ada di video ini. Matur suwun. Wassalamualaikum.